Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya, Koordinator PK Kota Batam. Dalam hal ini kita akan sampaikan terkait bagaimana pencegahan dan penanganan stunting melalui cuci tangan pakai sabun. Alhamdulillah, tengah-tengah kita sudah ada KBM. Nanti akan kita sampaikan pentingnya, manfaatnya tentang pakai sabun dalam pencegahan stunting, dan juga nanti akan kita praktekkan bagaimana cara cuci pakai sabun yang benar dan tepat, dan tentunya nanti juga ada kendala-kendala yang akan kita carikan solusinya. Baiklah, mungkin kita langsung saja dengan ibu-ibu. Minta waktu sebentar, kita hari ini dalam rangka pencegahan penanganan stunting. Ya. Stunting tahu ya Bu ya? Apa itu stunting? Itu kan dasar sekolah itu apa itu? Dasar sekolah itu bilang. Iya. Pencegahan dan penanganan stunting. Istilahnya kalau di posyandu itu ada stunting namanya. Iya, itu stunting. Nah, itu stunting itu adalah kondisi di mana anak-anak kita pertumbuhannya itu tidak sesuai dengan umurnya, ya. Misalnya umurnya sudah 2 tahun atau 3 tahun tapi lambat pertumbuhannya, itu namanya stunting. Nah, jadi ada cara, salah satu cara bagaimana kita untuk mencegah pertumbuhan anak supaya tidak stunting adalah dengan cara cuci tangan pakai sabun atau CPTS. Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Karena yang pertama, ada yang tahu nggak Bu? Kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Ibu Aisyah tahu? Tangannya bersih, ada kuman. Betul, biar tangannya bersih, nggak ada kuman. Ada lagi yang tahu Bu? Ada lagi? Nah, yang pertama adalah ternyata 80% penyakit menular ditransfer dari media tangan. Nah, jadi anak-anak kita misalnya main-main gitu kan, atau ibu-ibu lagi bekerja ingin menyusui atau ngasih anak makan, kalau nggak cuci tangan maka dikhawatirkan itu penyakit itu menular ke anak-anaknya. Yang kedua, ternyata dengan cuci tangan walaupun hanya dengan 15 detik itu bisa menghilangkan penyakit mencapai 15 kali lipat, 10 kali lipat, ya, 10 kali lipat. Jadi dengan cuci tangan manfaatnya adalah tangan kita akan bersih 10 kali lipat yang bersih dari biasanya. Nah, kemudian ternyata jumlah bakteri di tangan kita ini ya, itu apabila dari kamar mandi misalnya itu akan berlipat ganda. Makanya kalau di kamar mandi biasanya kita pasti akan cuci tangan. Kemudian tangan yang basah juga akan memiliki 1000 kali lebih besar daripada tangan kering penyebaran bakteri. Jadi ternyata manfaat cuci tangan itu sangat besar, sangat banyak sekali dalam rangka pencegahan stunting. Nah, karena akan menghilangkan virus-virus, parasit melalui yang akan masuk dalam tubuh kita atau mulut anak-anak kita, sehingga akan menyebabkan virus atau bakteri, sehingga dia menyebabkan penyakit dan pertumbuhannya tidak bagus. Nah, sekarang Ibu, kira-kira kapan waktu yang tepat kita mencuci tangan? Ada yang tahu? Sebelum makan. Oke, Bu. Ya, buang air besar. Betul. Apa lagi, Bu? Hah? Mau tidur. Mau tidur. Terus Pasar. dari pasar. Bu Aisyah? Bu Aisyah lagi ketawapan. Nah, ada 5 waktu penting ya. Kapan kita harus cuci tangan pakai sabun. Yang pertama adalah betul tadi sebelum makan. Anak-anak kita sebelum makan maka kita harus cuci tangan. Ibu juga mungkin mau menyusui anak, ngasih makan anak juga harus cuci tangan. Kemudian setelah apa? BAB. Nah, itu kita harus cuci tangan. Nah, kemudian setelah menjamah, sebelum kita mengambil makanan, anak-anak mengambil makanan, nah harus cuci tangan dulu. Adik sudah cuci tangan? Belum, Pak. Biar virusnya hilang. Nah, nanti biasakan cuci tangan ya, dimakan ya. Nah, kemudian ibu yang menyusui sebelum menyusui. Kemudian setelah kita beraktivitas, misalnya kan setelah kita bekerja,
setelah ini keluar maka kita cuci tangan sebelum kita menyusui anak atau ngasih makan anak atau anak-anak kita mau makan, kita bersihkan tangan. Itulah kira-kira 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Nah, sekarang kita akan praktek gitu. Bapak Bu, prakteknya mungkin karena medianya kita tidak ada gitu ya. Apa yang harus disiapkan dulu? Pertama, air sama sabun. Airnya ke mana? Air yang mengalir, betul. Kemudian tempat air bisa sebenarnya menggunakan apa namanya, pipa air ya, pipa air yang terisi. Kemudian ada kerannya gitu ya, diisi keran. Nah kalau ibu-ibu misalnya nggak ada itu boleh, kalau punya box apa namanya itu, kaling cat yang besar itu bisa dibersihkan, itu bisa dikasih keran di bawah. Kalau bisa ada duit boleh dibeli ke pasar yang punya khusus itu ya. Tapi kan kita biasanya ada keran air misalnya kan, nah itu bisa menggunakan keran air karena airnya mengalir. Nah langkah pertama adalah ini Bu, kita ginikan tangannya. Nah ini kan ya, pertama kita kasih sabun dulu tangan kita ya, kita basahkan dulu, basahkan air, kemudian kasih sabun. Nah langkah pertama adalah kita gosok ini seperti ini ya. Gosok telapak tangan menggunakan sabun. Ini ya, angkat tangannya Bu. Nah gini praktek. Yang kedua, usap punggung tangan. Nah yang mana yang kiri dulu atau yang kanan dulu terserah ya. Nah setelah itu baru ke sela-sela jari tangan. Nah gini ya. Ini yang ketiga nih Bu. Nah yang keempat, jari-jari ini diginikan. Coba gini. Nah bergantian ya. Nah jari-jarinya supaya bersih gitu ya. Nah kemudian setelah itu yang kelima kita ini. Coba tunjuk ini, diginikan. Diginikan. Nah baru yang terakhir begini Bu, gini cek gitu ya. Nah baru setelah itu kita bersihkan dengan air yang mengalir. Nah itulah kira-kira contoh bagaimana kita harus membersihkan, mencuci tangan kita sebelum melakukan aktivitas yang baru. Nah, Bu, kira-kira ini kan satu hal yang sebenarnya kita ingat gitu ya. Cuma pelaksanaannya terkadang mungkin apakah kita bisa melakukan secara terus-menerus kan gitu. Kira-kira ada nggak halangan atau tantangan dari ibu ketika melakukan cuci tangan ini? Apa kendalanya kira-kira? Airnya nggak mengalir. Kenapa Bu nggak mengalir? Nggak ada keran, Om. Oh nggak ada keran. Oke. Ada lagi Bu? Apa kira-kira tantangannya? Betul nih Bu, ini tantangan yang bagi masyarakat kita sebagian memang karena kondisinya tidak ada keran gitu kan, air tidak mengalir. Apa lagi kendalanya? Itu aja yang paling ya. Nah jadi, seperti saya bilang tadi, gimana solusinya? Yang pertama adalah kalau kita punya ember cat itu yang besar itu, yang ukuran misalnya 50 liter ya, nah, itu nanti dibersihkan dulu sampai bersih. Nah, kemudian baunya sudah hilang, catnya sudah hilang, maka baru nanti di bawahnya dikasih lubang keran. Lubang keran itu saya beli kemarin. Nah saya coba saya bikin itu harganya ada yang 12.000, ada yang 15.000. Nanti di lubang dikasih lem apa namanya, lem Alteco itu bisa. Nah itu bisa dipasang. Mungkin kalau ibu-ibunya nggak bisa, mungkin bantu suami lah kan. Nah taruh, tapi setelah itu ditutup. Nah, jadi airnya juga nanti bisa diganti-ganti. Nah kira-kira seperti itu ibu. Paham ya ibu ya? Paham ya? Nanti mungkin coba nanti dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Ingat selalu pentingnya cuci tangan pakai sabun untuk menghindari anak-anak kita terhindar dari penyakit stunting ya, pencegahan dan penanganan dari stunting. Baik, saya mungkin ucapkan terima kasih kepada ibu minta waktunya sebentar karena sudah membantu saya dalam proses pembuatan video ini. Nanti kalau videonya sudah jadi nanti saya share ke ibu ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.